IKN itu mimpi Bung Karno. Betul. Udah ada tempatnya lagi yang ditentukan. Pak Harto sempat membebaskan lahan di Jonggol, ibu kota. Pak Habibie berbicara tentang itu, semua presiden berbicara. Pak Jokowi tiba-tiba dia patok, bebaskan lahan, dia bilang dia taruh alat berat, gerak, dia bangun. Ini apa namanya gitu loh. Setahun Indonesia merdeka, kita harus berani mematok marka-marka perjalanan kita sebagai bangsa gitu. Dan salah satu yang kita patok itu adalah di IKN, bahwa kita belum pernah bikin ibu kota, belum pernah bikin kantor pemerintah. Sekarang kita tunjukkan bagaimana Indonesia membangun kantornya. Orisinalnya kita ya. Orisinalnya kita. Agak tajam saya berdebat tentang Pak Jokowi karena saya mengungkap kepada dia bahwa Pak Jokowi terlalu sederhana, gitu. Tapi dia jawab saya dengan singkat begitu. Kamu kira orang bisa mengalahkan orang di kota 2 kali, dia bilang, di provinsi dan di negaranya 2 kali. Kamu anggap orang sederhana, dia bilang. Come on, dia bilang, coba kamu berpikir agak dalam. Dia bilang begitu sama saya. Saya sebagai orang politik agak tertampar dengan kalimat khazanah politik yang kita nggak tahu dari Pak Jokowi itu. Karena waktu kita perpisahan, Bang, itu dia kumpulkan ketua komisi dan ketua fraksi semua. Dia bilang yang membela saya di DPR itu hanya Pak Fahri. Yang lain nggak bela saya. Pak Prabowo ketemu saya gini, dia bilang, Fahri, kamu tahu nggak kalahnya kita dengan Jokowi apa? Saya coba baca gambar besar ini secara baik, karena itulah saya coba memahami simbol-simbol yang dia buat. Pak Habibie berbicara tentang itu, semua presiden berbicara. Pak Jokowi tiba-tiba dia patok, bebaskan lahan, dia bilang dia taruh alat berat, gerak, dia bangun. Jangan di-skip pemirsa, jangan di-skip. Di sini saya ada statement dari Bang Fahri Hamzah sesuai dengan nyanyian atau lagu Tak Kenal Makanya Tak Cinta. Buktinya Bung Fahri Hamzah sudah mulai cinta sama Pak Jokowi yang awalnya menjadi pengkritik sejati, dan hari ini sudah mulai jatuh cinta sama Pak Jokowi. Ya, jadi buat teman-teman yang lain yang tetap menjadi kritikus sejatinya Pak Jokowi, ya belajar dari Bung Fahri Hamzah. Dan ini sebenarnya kalau dibandingkan dengan pengkritik di 2024 ini yang selalu melayangkan kritiknya terhadap Pak Jokowi, ini sebenarnya tidak seberapa dibandingkan Pak Fahri Hamzah. Ini sudah luar biasa Pak Fahri Hamzah ya, kalau urusan mengkritik Pak Jokowi. Tetapi akhirnya kalau sudah kenal sama Pak Jokowi, ini sudah luntur rasa kebenciannya, rasa iri dengkinya, dan menjadi penikmat, pencinta sejati dari seorang kebijakan dan keputusan dari seorang Pak Jokowi. Ya, langsung saja pada statement dari Bang Fahri Hamzah pemirsa, dan mari kita sebut bersama. Di sini luar biasa sekali. Kebetulan orang luar, agak tajam saya berdebat tentang Pak Jokowi karena saya mengungkap kepada dia bahwa Pak Jokowi terlalu sederhana, gitu. Tapi dia jawab saya dengan singkat begitu. Kamu kira orang bisa mengalahkan orang di kota 2 kali, dia bilang, di provinsi dan di negaranya 2 kali. Kamu anggap orang sederhana, dia bilang. Come on, dia bilang, coba kamu berpikir agak dalam. Dia bilang begitu sama saya. Saya sebagai orang politik agak tertampar dengan kalimat itu, dan saya cari tahu. Salah satu temuan saya adalah ada banyak khazanah politik yang kita nggak tahu dari Pak Jokowi itu. Karena di antara yang paling kuat, terutama dalam kultur orang Jawa, itu adalah kemampuannya mengolah jiwa untuk mengatur situasi di sekitarnya. Itu hebat sekali gitu. Dan kita kadang-kadang orang luar Jawa terutama itu nggak sabaran untuk melihat itu. Dan itu di antara yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Makanya saya dulu nggak bisa membaca. Saya pengkritik Pak Jokowi, tapi tahu nggak, kalau ada rapat konsultasi, dia nggak mau kalau Pak Fahri nggak hadir. Itu pesan dia kepada Setia Novanto. Waktu itu tetap jadi pengkritik. Saya pengkritik. Setia Novanto, Bambang Susetio, ya kan, Ade Komarudin, ketua DPR 3 kali karena pada waktu itu ada gonjang-ganjing. Setiap rapat konsultasi dia nggak mau kalau Pak Fahri nggak ada. Apa sebabnya? Itu dia, itu satu, Bang, ya. Yang kedua, waktu kita perpisahan, Bang, itu dia kumpulkan ketua komisi dan ketua fraksi semua. Dia bilang yang membela saya di DPR itu hanya Pak Fahri. Yang lain nggak bela saya. Bela apa ini? Nggak tahu. Waktu itu memang kita lagi terakhir kan ada perubahan undang-undang KPK kan. Jadi dia lihat saya. Tapi menurut saya ini orang
aneh juga ya. Kaget dong ya. Terbalik gitu loh berpikirnya itu. Lalu kalau kita ngomong berdua gitu, ada hal-hal yang dalam yang dia katakan gitu, yang mungkin kita nggak bisa ungkapkan tempat orang, tapi dia agak dalam memantau, dia detail. Pak Prabowo ketemu saya gini, dia bilang, Pari, kamu tahu nggak kalahnya kita dengan Jokowi apa? Micromanagement. Itu Prabowo, saya ngalah. Soal micromanagement, kita kalah sama Jokowi. Dia bilang, itu detail sekali, dia bilang. Jadi saya akhirnya kan setelah saya di luar kan, dan tadi saya katakan saya nggak lagi bertugas untuk mengkritik eksekutif karena saya bukan legislatif begitu ya. Saya coba baca gambar besar ini secara baik, karena itulah saya coba memahami simbol-simbol yang dia buat. IKN itu mimpi Bung Karno. Betul. Udah ada tempatnya lagi yang ditentukan. Pak Harto sempat membebaskan lahan di Jonggol, ibu kota. Pak Habibie berbicara tentang itu, semua presiden berbicara. Pak Jokowi tiba-tiba dia patok, bebaskan lahan, dia bilang dia taruh alat berat, gerak, dia bangun. Ini apa namanya gitu loh. Kan ini juga kita manusia itu banyak salah. Dan kita juga termasuk yang suka ngeritik itu juga harus sadar juga bahwa kita banyak salah. Saya lihat ini kenekatan orang ini adalah khazanah kita. Makanya saya tidak mau, apalagi karena beliau sudah akan berakhir, tidak mau bahwa beliau itu dalam situasi seolah-olah berakhir jelek. Justru dia lagi meletakkan sesuatu yang baik bagi kita dan pemerintahan baru yang akan datang. Kita mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi dengan apa yang dia buat ini, dan kita sambut pemerintah baru. Kan begitu aja. Mau apa lagi kita coba? Kembali ke DKI dulu. Kembali ke DKJ. Ini kan Anda kan politisi sebetulnya. Ya. Ini tiba-tiba ada koalisi plus, Kim plus. Plus. Lalu Golkar menyatu dengan Gerindra plus Kim plus tadi itu, RK ke sini, dan sekarang publik berbicara tentang ini jegal Anies. Anies kan selama ini dikenal sebagai orang yang santun dan baik. Mas Pari. Ya soal santun dan baik itu soal lain. Yang terjadi pada Pak Jokowi kemarin tuh banyak Pak Jokowi yang tidak bisa kita salahkan. Karena kementerian itu terlalu diglendotin oleh partai politik, dan partai politik tuh menganggap itu tempatnya dia, sampai ada katanya jatahnya. Di rapat kabinet menteri bilang gini, saya di sini bukan satu bos, saya punya 2 bos. Ketua umum partai saya juga saya adalah bos saya. Gitu. Kalau saya rapat kabinet nih ditelepon dia, saya pulang sekarang. Saya ikut Nah itu kacau, itu merusak presidensialisme. Kita mau presiden tuh jangan dibergen-bergen supaya keputusannya itu murni gitu. Nah saya kira itulah konteksnya Pak. Jadi partai politik, karena ini sistemnya kacau, kan ada koalisi tiket, nggak ada di dunia ini koalisi tiket gitu ya. Tapi di kita ada, silakan. Tapi itu koalisi tiket, bukan koalisi yang dipilih oleh rakyat, pembentukan kekuasaan. Tetapi kan selalu harus ada reason bagi partai lain untuk bergabung di Kim Plus ini kan. Reasonnya apa? Ya mudah-mudahan saya ikuti jalan berpikirnya mudah-mudahan presiden bermurah hati. Nggak boleh, murah hatinya harus dapat tiket dong. Iya, itu bermurah hati. Iya kan? Tapi jangan paksa. Oh, jangan paksa, Pak. Jadi itu juga yang jangan ngambek juga. Itu juga yang menurut saya perlu diatur ke depan, bahwa negara itu tidak dikelola oleh partai politik. Negara dikelola oleh elected official, oleh pejabat yang dipilih rakyat. Sebab karena yang dipilih rakyat itu presiden, anggota dewan, ya biar mereka yang ngatur negara. Makanya di Amerika, di negara-negara demokrasi yang matang tuh, kalau bicara koalisi bukan pertemuan antara ketua umum partai, tapi pertemuan antara mereka yang terpilih. Karena suara rakyat inilah yang digabungkan untuk menjadi bagian dari koalisi. Di kita ini ada ketua umum partai, ketua dewan apalah segala macam gitu. Dia nggak pernah dipilih rakyat, tapi dia terlalu kuat. Dan kadang-kadang yang dipilih oleh rakyat datang ke dia nyembah-nyembah. Sowan ya. Itu nggak boleh Pak. Demokrasi diterpedo dengan ini baru ya. Gitu. Siapa sih yang dimaksud? Ya banyak lah. Kita perlu perbaiki lah ini. Karena begini katanya Bang Don. Nah ini visi baru untuk. Iya, tapi kan soal visi. Tadi Bang Don cerita Mendagri Rudini kan, dan ternyata sampai sekarang itu visi itu masih cocok lah untuk dilaksanakan. Cuma perkara
itu kan sekarang nggak bisa ini, karena kan kita tetap harus mengikuti pola yang Ya, kita ikut pola yang ini sekarang. Ini Tapi sekarang. usulan saya, kemarin tuh saya terus terang aja. Saya kan me-WA ada salah satu stafnya presiden lah. Bang, saya bilang, ini analisis saya. Dia bilang luar biasa. Dia bilang, saya lapor ya. Dia bilang, katanya dia lapor. Presiden tertarik. Cuman ini waktunya ada nggak gitu. Saya bahkan ngirim kayak naskah akademik. Ini kajian saya bilang gitu. Dia bilang bagus, ini bisa nggak kita solusi? Ada waktu nggak? Dia bilang gitu. Ya kalau sekarang nggak bisa, kan kemarin saya mintanya Tunggu presiden baru nge-perpu ya. Oke, mungkin secara cukup ya pemirsa terkait dengan statement dari Bang Fahri Hamzah yang mana kita ketahui bersama bahwa Bang Fahri Hamzah ini sebelum-sebelumnya adalah seorang pengkritik sejati Pak Jokowi, tetapi kalau sudah ada niatan untuk ingin benar-benar membangun bangsa dan kemudian mengenal lebih jauh terhadap siapakah sosok Jokowi yang sebenarnya, di sanalah titik mulailah hati Bang Fahri Hamzah itu lunak dan mencintai dari seorang Pak Jokowi dan kebijakan dan keputusan-keputusannya. Ini sangat luar biasa sekali Bang Fahri Hamzah. Dan bukan cuma Bang Fahri Hamzah, ini sebenarnya juga ada Fadlizon yang sudah mulai jatuh cinta, dan juga kalau Prabowo sih sudah dari 2020 yang sudah mulai tahu tentang asli sifat Pak Jokowi yang sebenarnya. Jadi ini PR dari Rocky Gerung, PR untuk Rocky Gerung, dan PR juga untuk kader-kader PDP yang lain belajar dari seorang Pak Fahri Hamzah yang betul-betul ingin memperbaiki bangsa Republik Indonesia ini. Ya, seperti yang untuk kalian sebelum komentar, dan sekali lagi kepada pemirsa jangan lupa tekan tombol subscribe-nya biar kalian juga tidak ketinggalan informasi yang terbaru dari channel ini, dan salam demokrasi dan salam NKRI.